Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rea Tarlia, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 35, Bandung. Video blog kali ini, saya ingin membawa ibu dan bapak pada dunia yang berbeda, yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Pada tahap ini, saya ingin membawa ibu dan bapak untuk mendapatkan kesan dan gambaran yang mudah-mudahan bisa memotivasi ibu dan bapak bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu coba saya terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Ibu dan bapak guru, belajar merupakan proses di mana individu memperoleh pemahaman terhadap pengetahuan, keterampilan, bahkan pengalaman baru yang mungkin mereka dapatkan dan mampu mengubah pikiran, pemahaman mereka terhadap ilmu tertentu. Bahkan yang menjadi target utama adalah berubahnya karakter mereka dari sesuatu yang memiliki kecenderungan tidak terarah menjadi lebih terarah. Proses mereka beraktivitas dalam belajar dapat terjadi pada berbagai tempat, waktu, bahkan konteks kejadian. Salah satu tempat di mana terjadinya proses pembelajaran yang utama adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat di mana terjadinya proses pendidikan. Proses pendidikan tersebut mencakup elemen sosial, fisik, bahkan budaya. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang ideal karena memiliki beberapa aspek yang mampu mengembangkan diri murid dalam memahami suatu ilmu, keterampilan, sehingga mereka mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan murid dan siswa dapat kita lihat. Yang pertama misalnya, ada murid dan orang tua yang mempertimbangkan aspek fisik dari sekolah. Yang kedua, bagaimana manajemen sekolah tersebut diterapkan. Yang ketiga, apakah kurikulum yang diterapkan sekolah tersebut atau diterapkan pemerintah tersebut relevan dan sesuai dengan budaya mereka? Yang keempatnya, apakah kebudayaan dan kebijakan sekolah yang diterapkan itu mampu mengembangkan potensi murid? Dan apakah sekolah tersebut mudah dijangkau serta aman bagi mereka? Dan yang tidak kalah penting adalah apakah pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut mampu mengembangkan dan memenuhi kebutuhan murid, sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat, mereka dengan nyata mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu dan bapak, belajar merupakan proses mengintegrasikan antara pemahaman kognitif dengan keterampilan menerapkan dalam kehidupan. Jadi, belajar tersebut akan melibatkan kemampuan membaca, mendengarkan, mengamati, mengkomunikasikan dalam bentuk verbal ataupun tulisan, bahkan keterampilan yang mereka miliki dalam bentuk eksperimen, merefleksi, serta berpartisipasi dalam setiap aktivitas pembelajaran, di mana tujuan utama belajar tersebut adalah meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterampilan, dan memungkinkan individu menghadapi masalahnya dengan tegar. Karena mereka yakin mereka mampu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mereka temui. Dari rangkaian pembelajaran yang telah saya alami melalui alur Merdeka, yang pertama saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya mempelajari nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga, saya belajar tentang bagaimana menunjukkan prakarsa perubahan dari sesuatu yang kita sudah ketahui untuk mengadakan suatu perubahan di dalam proses pembelajaran. Dan tahap selanjutnya, saya mencoba membudayakan diri saya dan lingkungan, terutama murid, melalui proses pembelajaran yang menerapkan budaya positif. Dan hari ini
kita belajar tentang bagaimana budaya positif itu mampu melayani perbedaan kebutuhan murid. Dengan kata lain, saya berusaha untuk menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saat saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya berpikir bahwa pembelajaran tersebut harus mengakomodir setiap perilaku murid, setiap kebutuhan murid, setiap harapan dan minat murid. Jadi, betapa membingungkan kalau saya harus melayani semuanya. Dari satu materi, kapan waktunya, bagaimana cara menampilkannya, itu menjadi kegelisahan saya. Dan apakah semuanya bisa ideal mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan? Pemikiran saya itu tidak sepenuhnya benar, karena beragam murid dengan minatnya, kemampuannya, profil, misalnya gaya belajarnya, tidak sepenuhnya harus dilayani satu persatu. Karena ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu hakikatnya adalah membelajarkan semua kebutuhan murid dalam satu waktu, tapi kita bisa memberagamkan. Apakah kita memberagamkan mereka dalam kontennya, memberagamkan mereka dalam prosesnya, atau bahkan memberagamkan mereka dalam produk yang dihasilkan. Jadi, berbagai keterampilan sebetulnya bisa dilaksanakan di dalam satu waktu pembelajaran tanpa harus melayani satu persatu keunikan dari keberagaman murid tersebut. Beragaman yang terjadi pada murid dengan segala latar belakangnya mendorong saya untuk mencoba menuliskan rencana pembelajaran dengan konteks diferensiasi. Hal yang pertama saya lakukan mencoba pada diferensiasi produk. Target saya adalah mereka mampu menyajikan, mampu menampilkan hasil pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Saat saya menerapkan rancangan pembelajaran saya pada materi pewarisan sifat, submateri persilangan monohibrid, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pada saat saya merancang, saya hanya berpikir bahwa konten dan prosesnya itu sama. Mereka akan belajar tentang persilangan monohibrid. Dan target tersebut saya kerucutkan dengan tujuan mereka mampu menyajikan dalam produk yang berbeda. Lalu saya terapkan pembelajaran tersebut. Pertama saya setelah merancang pembelajaran yang berbasis pada diferensiasi produk, saya terapkan di kelas. Kelas pertama yang saya coba adalah kelas 9C. Awalnya, dalam setiap pembelajaran, di kelas itu saya hanya mengelompokkan dalam kelompok yang cukup besar. Contohnya hanya 5 kelompok, atau paling banyak 6 kelompok. Tapi kali ini saya buat dalam kelompok dengan ukuran yang lebih kecil. Hal ini berdasarkan pertimbangan jika pada kelompok sebelumnya kurang efektif, hari ini saya ingin bahwa kelompok yang dibuat itu lebih efektif. Pembelajaran yang saya rancang pada materi pewarisan sifat, submateri persilangan monohibrid, saya mengimajinasikan bahwa murid-murid saya yang belajar tersebut dapat aktif di dalam kelas melalui tahapan perencanaan, penyajian dari rencana. Saya juga harus melakukan refleksi dan memperbaiki untuk di kelas tersebut atau kelas selanjutnya. Pengalaman saya saat merancang itu, saya bayangkan bahwa pembelajaran sebelumnya yang tidak efektif dalam kelompok yang cukup besar itu, saya bayangkan menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Di sana saya ingin melihat apakah pemahaman mereka, kemampuan mereka berkomunikasi itu jauh lebih baik dibandingkan kelompok sebelumnya. Ternyata Ibu dan Bapak, saya sangat terkesan dengan hasilnya. Perencanaan yang saya buat, itu saya konsentrasikan di LKPD yang saya sajikan pada anak-anak. Murid-murid saya
yang awalnya terkonsentrasi pada bekerja dalam kelompok dengan jumlah yang kurang lebih 6-7 orang dan dirasa tidak efektif. Kemudian saya buat dalam kelompok yang lebih kecil yang beranggotakan hanya 4 saja, terlihat lebih hidup. Energi positif terlihat dan terpancar pada diri mereka. Bagaimana mereka belajar memahamkan satu sama lain. Dari satu kelompok dengan kelompok yang lain ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Kelompok yang paling signifikan terlihat minatnya berbeda dengan yang lain, salah satunya adalah kelompok Saskia. Saat orang lain menggunakan materi yang sama, menggunakan bahan yang sama yaitu kertas berwarna, kelompok Saskia ternyata hanya menggunakan kancing. Hingga yang lain tertarik, mengapa dia sampai menggunakan kancing dan bagaimana cara menerapkannya. Karena permukaan kancing itu kan berbeda dengan kertas. Mereka penasaran bagaimana cara menempelkannya. Luar biasa. Pembelajaran pemahaman melalui LKPD terjadi. Hal lain yang saya temukan adalah mereka begitu bersemangat. Ada apa sih dengan LKPD tersebut? Saya melihat dan mengamati, ternyata minat mereka dalam membaca masih rendah. Mereka inginnya instan saja. LKPD mereka simpan di meja. Mereka langsung bertanya, "Ibu, harusnya ini bagaimana?" Mereka ingin instan. Tidak mau belajar dari membaca, dan inginnya langsung bertanya. Walaupun tidak salah, tetapi pembiasaan membaca itu akan sangat berguna. Satu catatan, kelemahan dalam literasi. Literasi membaca. Ibu dan Bapak, suasana yang begitu hidup memberikan peluang pada anak-anak. Keberagaman dari mereka terhadap kemampuan pemahaman menjadi sangat memotivasi. Setiap kelompok berusaha untuk memahamkan satu sama lain dengan cara bertanya pada anggota kelompoknya, dan jika mereka masih mengalami kesulitan, mereka akhirnya bertanya pada teman sebelahnya atau kepada gurunya. Berdasarkan catatan saya, dari 8 kelompok terdapat 3 kelompok yang cukup baik. Mereka berusaha membelajarkan diri mereka di antara anggota kelompoknya, yaitu kelompok Sarah, kelompok Yasmin, dan kelompok Sri Jahra. Saya terkesan dengan mereka, betapa gigihnya, betapa inginnya mereka belajar sesuatu yang baru. Karton-karton bertebaran, sampai ada suatu kejadian di mana kartonnya si Sri Jahra ini dicoret oleh Raffi, diberi gambar yang tidak ada maknanya menurut Sri Jahra. Saya kira Sri Jahra tidak akan marah, tapi apa yang dia lakukan? Dia tanggapi sikap Raffi tersebut dengan mengatakan keberatannya. Saya salut, saya bangga dengan Sri Jahra. Dia mampu mengontrol emosinya, padahal saat itu karton sedang diisi dengan bagan yang ingin mereka tampilkan di dalam kelas. Dia sangat sedih melihat apa yang terjadi pada kartonnya. Raffi dengan sikapnya yang acuh tak acuh dan tidak merasa bersalah mengatakan bahwa itu hanya main-main saja. Sedihnya Sri Jahra kemudian ditangkap oleh kelompok Sarah. Saya melihat dari kejauhan apa yang akan anak-anak lakukan. Ternyata Sarah memiliki inisiatif. Karena dia punya 2 karton, dia tawarkan pada Sri Jahra. Sekarang ini saja dulu, pakai karton saya, karena saya punya 2. Kelompok kami ada warna putih dan ada warna pink. Kamu boleh pilih karton mana yang kamu suka. Begitu percakapan yang saya dengar. Saya bangga
ternyata ada perubahan sikap di tengah anak-anak. Raffi yang mendengar itu, yang tadinya merasa dirinya tidak bersalah, menjadi malu karena sikap temannya yang kemudian mengambil inisiatif memecahkan masalah yang dirasa akan berkepanjangan. Saya dekatkan kepada Raffi. Raffi, seperti inikah sikap Raffi sebelumnya? Temannya yang mengatakan, betul ibu, dia sering sekali mengganggu dan merugikan kita. Dan akhirnya Raffi berkata, iya ibu, tadi saya hanya iseng saja. Mudah-mudahan saya bisa ganti. Tapi teman-temannya masih belum merasa yakin. Saya percaya saat itu karakter negatifnya mulai terkikis karena teman-teman tidak menganggap bahwa perilaku Raffi itu adalah perilaku yang istimewa dan harus menjadi perhatian. Bahkan mungkin Raffi mempertimbangkan bahwa dia akan diabaikan satu waktu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah cukup dewasa. Saya lanjutkan ibu dan bapak. Pembelajaran dilanjutkan. Seluruh kelas menjadi riuh karena ternyata kelompoknya Sarah melakukan hal yang unik. Saat dia mencoba untuk menyilangkan pada bagian induk dengan induk untuk menghasilkan F1, tidak ada keraguan. Dia langsung menempelkan sifat-sifat yang berbeda tersebut menjadi satu individu baru, yaitu keturunan F1. Dan pada saat F2 mempersilangkan antara F1 dengan F1 dengan sesamanya, hasilnya adalah mereka melakukan sesuatu yang unik. Satu persatu temannya diminta bergiliran melakukan persilangan, dan antusias mereka itu direkam oleh teman-temannya. Saat terjadi persilangan, Rara mengambil, yang lain mendokumentasikan. Lalu ada Keiza mengambil, dia mendokumentasikan, atau bergiliran saling mendokumentasikan. Jadi teman-teman yang lain jadi penasaran, ada apa sih dengan kelompok tersebut? Karena energinya positif, walaupun mereka berada di belakang, tertular bagian yang depan. Jasmine mulai bersemangat, Okta mulai diberi tugas, Keisha diberi tugas, lalu ada Ali yang begitu sibuk. Ibu, bagaimana ini Keisha? Saya kasih tugas apa? Ibu dan bapak, Keisha adalah anak istimewa yang mungkin dia tidak paham apa yang dilakukan teman-temannya atau saat itu sedang belajar apa. Tetapi temannya memberi tugas yang sederhana yang bisa dilakukan oleh Keisha, yaitu menggunting, hanya menggunting. Setelah itu dipikirkan lagi. Saya penasaran dan bertanya pada Keisha, Keisha bisa menggunting dengan baik? Dia mengangguk dengan senang karena tiga temannya yang lain begitu memperhatikan Keisha. Saya perhatikan lagi dari jauh apa yang akan dilakukan. Ternyata Keisha diberi tugas lagi untuk mengelem, ibu dan bapak ya, merapatkan antara gamet satu dengan gamet kedua. Dia rapatkan antara M besar dengan M kecil, dia rapatkan. Itu model yang dipakai. Jadi betapa bersemangatnya Keisha karena diberi tugas oleh teman. Ibu dan bapak, diferensiasi produk yang saya targetkan memang saat itu belum tercapai dan belum kelihatan pada saat proses pembelajaran 2 kali 40 menit. Tetapi proses yang terjadi selama perjalanan ternyata ada perbedaan. Ada yang membelajarkan pemahaman, ada yang membelajarkan konten,
Bahkan ada yang membelajarkan keterampilan. Dan bukan saja ibu dan bapak yang membelajarkan mereka, tetapi antar murid dengan murid. Jadi ibu dan bapak, pada saat kita mentargetkan bahwa diferensiasinya adalah produk, ternyata selama proses pun bisa terjadi perbedaan yang bisa mengakomodir keberagaman murid. Reuni pembelajaran pada saat materi pewarisan sifat tersebut memotivasi saya untuk menugaskan mereka menyelesaikan submateri di persilangan monohibrid itu di rumah. Mereka mengatakan pada saya, "Bu, bolehkah saya menyajikannya dalam bentuk presentasi?" Boleh. Bolehkah saya menyajikannya di kelas nanti menggunakan karton ini? Boleh. Bahkan ada yang mengatakan, "Bu, boleh tidak nanti saya tampilkan dalam bentuk video?" Sangat bagus. Jadi ternyata variasi produk tersebut bisa saya dapat dari pernyataan-pernyataan dari proses pembelajaran, dari rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan kemarin. Saya memiliki motivasi. Pemikiran saya bergeser dari yang tadinya ya pembelajaran IPA itu sebagai pembelajaran yang memiliki makna dalam menyikapi fenomena dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun belum bermakna untuk semua murid. Jadi saya bergeser bagaimana saya tidak menetapkan idealisme diri terhadap murid-murid, namun lebih berpikir pada apakah pembelajaran yang saya sajikan mampu memenuhi kebutuhan murid, mampu memenuhi keinginan dan minat murid, bahkan makna apa yang bisa mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut untuk mereka bawa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sesuailah IPA itu sebagai ilmu yang alami, ilmu yang ilmiah, dan ilmu yang layak untuk diterapkan di sepanjang dia. Dari nilai dan peran guru penggerak, saya merefleksikan diri bahwa kita sebagai manajer harus mampu mengidentifikasi apa kebutuhan murid, belajar apa mereka pada saat kita menyajikan, dan pengalaman seperti apa yang bisa mereka dapatkan hingga mereka bisa berpikir lebih positif, memahami dengan lebih baik, dan mampu menerapkan. Ingat ibu dan bapak, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi suatu fondasi bagaimana mereka membawa diri, menyelami zamannya, menyelami potensinya, hingga mereka layak untuk berada di ekosistem. Jadi, ekosistem positif adalah ekosistem yang saling membelajarkan, memenuhi kegiatan dan aktivitasnya dengan makna yang baik, dan kemudian memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Menurut saya, ibu dan bapak, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menempatkan murid pada posisi mereka sesuai potensinya. Itulah makna pembelajaran sesungguhnya menurut saya berdasarkan pemenuhan kebutuhan belajar murid dari pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tujuannya, lihat sini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian ada studi literasi. Awalnya sudah diberikan materinya kan kemarin. Kalian baca dulu tuh di modul ini maksudnya apa sih? Gen itu apa? Sudah diberikan. Kromosom itu apa? Homozigot itu apa? Sudah diberikan. Kalian kelas ini tinggal melanjutkan. Sekarang kalian bawa ke LKPD-nya dari ibu nanti. Nah ini, kalian bawa lemnya? Bawa bahan-bahannya? Bawa. Sudah digunting atau belum? Belum. Nah, kalau belum digunting nanti kita akan coba
persiapkan. Kantong manilanya yang belum nanti boleh disiapkan, tapi persiapkan bahan yang ada dulu. Oke. Lalu ada nggak pemiripan bagian kalian dengan tubuh orang tua? Ibu ngecek dulu nih. Ada. Ada. Bagian yang mana yang menurut kalian ada? Kulit, warna kulit. Siapa? Ada kulit, saraf kulitnya. Siapa lagi? Matanya Kirana. Siapa lagi? Rambut, telinga juga iya, rambut. Oke. Jadi menurut kalian yakin nggak bahwa kalian itu ada kaitannya dengan orang tua? Yakin. Sifat itu diturunkan atau dinaikkan dari kalian orang tua? Dinaikkan. Mulai lagi. Oh, kata Rama dari anak orang tua sifatnya dinaikkan. Menurut kalian kemana arahnya? Induk ke anak. Dari induk ya. Nah, hari ini kita mau tahu gimana sih caranya. Ya, kita mau tahu gimana caranya kita tahu turunnya itu, turun sifatnya itu seperti apa. Gimana caranya supaya sifat-sifat yang tadi itu bisa dibayangkan dia turunnya bagaimana, kenapa kok bisa, berapa persennya. Ikut. Ingat-ingat, kalian akan belajar berapa persennya tuh. Kemungkinan saya mendapatkan sifat dari ayah dan kemungkinan berapa persen saya mendapat sifat dari Ibu. Pelajaran yang pertama hari ini, Rara Akbar, kita hanya melihat satu saja, satu sifat beda. Kita pelajari satu sifat beda. Untuk kedepannya kalian belajar 2 sifat, 3 sifat, 4 sifat. Karena di tubuh kalian itu banyak sekali sifat yang beredar dari ayah dan Ibu. Tetapi kita hari ini hanya belajar satu saja. Jadi ibu harapkan target hari ini selesai. Kalian mengetahui jika satu sifat beda itu melakukan persilangan, pada saat di dalam tubuh orang tua kalian akan seperti apa kejadiannya, kita bisa bayangkan. Oh, ternyata sifatnya itu begitu. Kalau kemarin disimbolkan dengan simbol huruf, misal, simbol huruf misalnya, lurus rambutnya, ini sifatnya Minan. sedangkan keriting, kemarin sifatnya Resesi. Kalau dominan menutupi sifat yang resesi, gimana caranya? Kemarin pakai simbol, dari sini. Kemarin pakai simbol, misalnya kalau dia homozigot seperti ini, lalu keritingnya jadi L dan L. Saat ketemu ini namanya satu sifat beda atau monohibrid. Gimana caranya supaya monohibrid ini kita ketahui ada di dalam tubuh kita itu jadi simbolnya seperti apa? Begini ya. Nah, contohnya begini. Ibu akan bagikan ini sama kalian. Hari ini kalian akan belajar tentang persilangan monohibrid. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan? Coba baca. Kalau lihat tentang persilangan Monohibrid. lihat sini. Persilangan monohibrid merupakan persilangan Satu sifat berbeda. sifat beda. Jadi yang akan kalian pelajari hanya satu. Dari satu, nanti kalian harus bisa berpikir, kalau 2 gimana ya? Kalau 3 gimana ya? Karena di tubuh kita itu banyak. Sifat rambut, telinga, gigi, mata, warna kulit, warna rambut, semuanya ada. Punya sifat yang bercampur. Kita hanya belajar satu. Kalau satu kalian udah keren, berarti 2, 3 nggak ada masalah. Tapi kuasai yang satu hari ini. Oke? Ini sensi banget ya. Nah, kalian nanti kalian akan simbolkan dengan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan dari rumah. Alat dan bahan Dibawa dari rumah. Misal, itu misal kalian bawa 2 warna kontras. Kalian bawanya warna apa dan apa? Kuning biru. Kuning biru. Contoh. Lihat ya. Ibu, warna birunya. Kalau di sini ibu punyanya ungu dengan putih, di sini kita punya simbol biru dengan kuning. Kuning. Ini sebagai induk, dia punya gen di dalam induk ini.
gennya kalian simbolkan. Gen itu kan 2, tapi pada saat dia turun harus jadi 1. Kalau disimbolkan di sini U dengan U besar, di sini U dengan U kecil, maka turunnya akan jadi U besar 1, kecil. turun. Ini jadi anak yang pertama. Kalau anak yang pertama ini disilakan dengan yang jenisnya sama, apa yang akan terjadi? Itu yang mau kita amati. Sampai kalian dapat rumus sendiri melalui punet. Gimana sih caranya? Kalau nanti perkawinannya saya buat dalam diagram, kalian harus bisa hari. Bu, nanti nempelnya di mana? Kita praktekkan. Kelompok siapa yang bisa dengan cepat mempraktekkan perkawinannya akan seperti apa? Kalau ini bentuknya bagan bergambar, kalau kalian pakainya alat-alat yang kalian punya. Jadi siapkan. Yang harus disiapkan oleh kalian kemarin apa? Nah, langkahnya ya. Siapkan gen warna merah atau putih. Kalau kalian punyanya kuning dengan biru, pakai ini. Buat berapa? 60. Ini 60, berarti yang kuning 60. iya. Terus berilah kode pada gen warna merah dengan huruf. M. Kalau yang merah ini diganti biru, berarti ini 60. Pakai huruf M. yang ini M kecil. B kecil 60. Setelah itu masukkan ke dalam wadah, masing-masing beda. Yang ini jantan, yang ini Betina. setelah itu diapakan? Campur. Ambil satu dari jantan, ambil satu dari Betina. rapatkan. Itu kan ya? Setelah rapat simpan. Buat 30 pasang seperti ini. Ulangi. Nah, langkah selanjutnya diulangi. Diulangi 30 lagi. Jadi kalian punya 60 pasang lagi. 30 untuk jantan, 30 untuk Betina. 20. Ya, 60. Kan 30. Oke. Dan kalau sudah, baru nanti kalian akan kawinkan yang sudah rapat begini. Sambil ditutup matanya, ambil dari jantan, ambil dari betina. Apa yang terjadi? Bagian mana yang kalian kalau sudah ngambil seperti ini terus simpan? Masih ditutup, simpan. Nanti kelihatan dari jantan. Misal dari jantan dapatnya betina, dari betina dapatnya mana yang biru? Oh ini. Dari yang betina ternyata dapatnya begini. Oh, ternyata gen si anak yang pertama mah biru dan kuning. Bisa jadi pada saat kalian ngambil terus disimpan jadi begini, kuning. Kuning. Atau bisa jadi kemungkinannya Biru-biru. biru-biru. Bisa dipahami? Bisa. Tapi ditutup mata ya, pas bagian yang kedua. Mau kita lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Hasil nanti kita akan mulai hitung. Gimana caranya? Kalau sudah oke yang ini, sudah bisa yang ini, ibu yakin kalian bisa juga nanti untuk dihibrid, trihibrid, 3 tanda beda, 2 tanda beda. Ingat, di sini akan mempelajari kekuatan kelompok. Jangan banyak tanya, jangan banyak bicara yang tidak penting, tetapi diskusi dengan Teman. gitu ya. Bu, kalau saya mau pakai sedotan boleh, nanti pasangannya akan ditempel. Sedotan warna apa akan ditempel? Itu menandakan gen kita itu seperti apa? Apakah biru-biru? Apakah biru-kuning? Apakah kuning-kuning? Itu yang mau kita pelajari. Hitungnya seperti apa? Bisa? Ibu akan minta kalian untuk berkelompok. Nanti di akhir kita akan cek kemampuan kalian dulu. 1. Merah, yang putihnya? Yang putihnya apa? Dominan resesif. Resesif. Kalau disimbolkan, yang merah itu mau hurufnya M besar, M kecil. M besar. Yang putih berarti M kecil. Kalau disimbolkan huruf ya. So, mulai. Kalau ini jantan berarti yang ini betina. Siap. Sekarang gabung. Jantan kawin dengan betina. Yang merah menutupi yang nah begitu ya. Jadi ini gen anak.
Bisa? Mana ya kita nggak punya jarum. Ini membedakannya satu sifat beda. Warnanya apa dan apa? Merah dan putih. Merah putih. Mana yang yang sifat dominan? Yang merah. Yang merah. Yang resesif? Putih. Putih. Berarti nanti yang warna merah menutupi yang Yang putih. yang putih. Siap. Kalau ini jantan berarti sana? Betina. Kalau dia kawin berarti anaknya Anaknya akan Merah putih. merah dan putih. Iya, jadi kan setiap gen itu ada pasangannya. Pasangan gen ini jantan berarti ketemu betina apa? Sok kita coba, nanti ibu mau lihat seperti apa langkahnya. Dan ya Lutfi, jangan sambil makan. siap, Bu. Siap. Lutfi tugasnya apa? Bagi tugas ke Lutfi. Tugasnya mencari jawaban. Ini banyak tugasnya. Temennya Gunti, siapa? Iya, diisi. Nama kelompoknya siapa? Sekarang nggak ada yang pegang HP dulu. Simpan dulu HP-nya di dalam tas karena kalian akan bekerja bersama kelompok kalian. Lutfi, simpan dulu. Permennya simpan dulu atau kunyah dulu. HP-nya dimasukkan ke dalam tas dulu. Kalian bekerja dulu di dalam kelompok. Saskia cuma berdua. Waduh. Saskia sambil lihat ke sebelah sini supaya ada temannya. Siapa yang tidak masuk? Laisa. Oh, geser sini. Nah, supaya bisa lihat nanti temannya seperti apa. Oke, gabung sini. Oke, ya. Wadahnya cuma satu, pakai kertas aja. Mau pakai kertas? Bisa buatnya. Nah, betul, pakai wadah bisa ya? Atau pakai plastik ini mungkin bisa. Boleh. Ayo jangan ngelamun. Kan udah, Bu. Terus Udah istirahat. kalau sudah gitu diapakan ya? Baca. Baca petunjuknya. Sudah. Sudah. Sarah mana? Nanti yang hurufnya yang Huruf yang jantannya mana? ini yang jantannya, yang betinanya yang kuning. Oke, yang dominan yang mana? Yang biru. Yang biru. Yang kuning berarti nanti kalau perkawinan seperti apa? Satu. Kalau perkawinan ya disilang gitu. Ininya tuh. Iya. Silang antara jantan dan Betina. betina nyampur ya. Nah, biasanya satu gen itu dia ada pasangannya dengan alelnya ya, gitu. Sekarang kalau seperti ini berarti dia sifatnya diploid atau haploid? Diploid. Diploid. Kalau hanya satu berarti haploid. Itulah gen. Pada saat dia akan melakukan persilangan, dia harus dalam keadaan diploid atau haploid? Diploid. Haploid. Haploid. Pintar. Keren. Iya Kirana, betul. Oke, wadahnya siap. Terus. Ya. Tanya, siap. Keisha tugasnya apa Keisha? Oh, Keisha kegunting. Bantu ya, bantu temannya. Oke. Kalau ditempelnya tuh M kecilnya di sana. Iya, iya. Kan kita atur dulu. Kawinkan. Ini tempel pakai lem sendiri. Nikahin. Nikahin. Iya, nggak usah dulu bang. Kan baca dari sini. Kalau ditempel seperti itu berarti sedang tahap yang mana? Tahap F1 atau tahap F2? F2. Jadi cucu dulu, baru nanti anak. F1 dulu ya. Jadi tahapannya mulai dari atas, jangan langsung ke sini. Nanti kita cari tahu untuk yang ini gimana. Ini ditempel dulu semua sampai 30%. Kalian bayangkan bahwa kalian sedang mengawinkan antara jantan dan betina. Yang jantan yang mana? Yang biru, yang besar. Yang betinanya? Yang kecil. Sok.
Silangkan atau kawinkan jantan dan betina. Dah. Yang mana yang dominan? Yang biru. Yang biru. Jadi nanti nyimpannya begini kan? Iya, simpan seperti itu. Nanti ditempel semua ya, Bu? Iya. Tempel semua. Siap. Oke. Kain karton. Nanti kalian kan mengawinkan. Bukan tuh. Iya. Apa? Ya. Tapi nggak potongin, Bu. Boleh. Langsung ditempel. Nah, sekarang ibu tanya. Kalau dilihat dari tahap gini, perkawinan jantan dengan betina. Jadi gimana caranya? Dan